Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renafika Prawira. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Oke, sebelumnya NPM saya 224 11104 dan kelas saya Manajemen 22B. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu pengenalan analisis pasar konsumen. Analisis pasar konsumen adalah proses memahami perlakuan, preferensi, dan kebutuhan pelanggan. Ini melibatkan pengumpulan dan penafsiran data untuk mengidentifikasikan tren dan memprediksi perilaku konsumen. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pengaruh perilaku pelanggan. Oke, seperti gambar di atas, yang saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal terlebih dahulu. Faktor eksternal adalah perilaku pelanggan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti budaya, lingkungan, dan situasi ekonomi. Dan yang kedua yaitu faktor internal, yaitu perilaku pelanggan juga dipengaruhi oleh faktor internal, termasuk nilai personal, persepsi, dan motivasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis pasar konsumen. Di sini ada 3, yaitu survei konsumen, analisis regresi, dan observasi. Oke, saya akan menjelaskan tentang survei konsumen terlebih dahulu, yaitu survei konsumen ini metode yang melibatkan pengumpulan data dari sampel pelanggan untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kedua yaitu analisis regresi. Analisis regresi yaitu metode statistik untuk memahami hubungan antara variabel-variabel dan perilaku konsumen. Dan yang ketiga yaitu observasi. Observasi fungsinya untuk melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku konsumen di lingkungan yang berbeda untuk memperoleh wawasan yang lebih baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar dan targeting. Segmentasi pasar dan targeting ada 2, yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu untuk memecah pasar konsumen menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang sama. Dan targeting yaitu untuk mengidentifikasikan segmen pasar yang paling menarik dan mengarahkan upaya pemasaran ke segmen tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini tentang penelitian pasar dan survei pelanggan. Di sini penelitian ada 2 yang saya cantumkan, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif yaitu untuk memungkinkan pengumpulan data secara terstruktur yang memberikan wawasan mendalam tentang perilaku konsumen. Dan yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Fungsinya untuk melalui wawancara mendalam dan observasi. Penelitian ini menyediakan pemahaman mendalam tentang motivasi dan preferensi konsumen. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu analisis perilaku pembelian. Analisis perilaku pembelian yaitu saya cantumkan 2 saja, yaitu fase pembelian dan pengaruh faktor psikologis. Di fase pembelian ini, pelanggan melewati beberapa fase dalam proses pembelian, termasuk kesadaran, pertimbangan, dan keputusan pembelian. Dan pengaruh faktor psikologis yaitu faktor-faktor seperti persepsi, motivasi, dan sikap mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku pelanggan. Di sini ada 3, yaitu interaksi langsung, reputasi merek, dan pemasaran viral. Interaksi langsung adalah media sosial yang memungkinkan pelanggan berinteraksi langsung dengan merek dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Dan yang kedua yaitu reputasi merek. Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk persepsi pelanggan terhadap merek dan produk. Dan yang terakhir yaitu pemasaran viral.
Pemasaran viral yaitu kemampuan konten viral di media sosial untuk memungkinkan merek untuk mencapai audiens yang lebih luas. Oke, di sini saya lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran berdasarkan analisis pasar konsumen. Di sini ada tiga, yaitu pengembangan produk, promosi target, dan penentuan harga. Yang terlebih dahulu saya akan jelaskan yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan yang kedua yaitu promosi target, untuk mengarahkan promosi kepada kelompok-kelompok pasar yang spesifik. Dan yang terakhir yaitu penentuan harga. Penentuan harga yang sesuai dengan segmentasi pasar dan posisi produk. Di sini tertulis di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus dan contoh implementasi analisis pasar konsumen. Di studi kasus dan contoh implementasi analisis pasar konsumen, yang pertama yaitu studi kasus industri makanan. Seperti gambar di atas, itu adalah contohnya. Untuk memperoleh wawasan tentang bagaimana analisis pasar konsumen, membantu perusahaan makanan dalam memahami preferensi konsumen dan mempengaruhi strategi produk mereka. Dan yang gambar kedua yaitu tentang implementasi dan dalam e-commerce. Implementasi dalam e-commerce untuk menunjukkan bagaimana analisis pasar konsumen digunakan dalam merencanakan dan mengelola strategi pemasaran di platform e-commerce. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.